Perkenalkan, nama saya Megaria Sitinjak. Saya di sini dari Universitas Petabangsa. Saya dengan jurusan manajemen. Saya dari kelas MA 21C08. Saya di sini menceritakan tentang tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana di sini menceritakan mengenai bisnis UMKM dari segi aspek SDM, aspek produksi, keuangan, teknologi, dan aspek manajemen risikonya. Dan di sini menurut pendapat saya mengambil tugas dari bakso yang ada di Cikarang, yaitu bakso Prasmanan, bakso Malang ke Prabon. Bakso Malang Prasmanan Prabon dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menyediakan hidangan bakso khas Malang dengan konsep prasmanan. Salah satu cabangnya yang berlokasi di Cikarang. Dari aspek sumber daya manusia atau SDM, satu, rekrutmen dan pelatihan. UMKM seperti Prasmanan Bakso Malang ke Prabon biasanya merekrut karyawan dari komunitas, memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat. Karyawan dilatih untuk memahami standar layanan, persiapan makanan, dan kebersihan guna memastikan kualitas layanan yang konsisten. 2. Pengembangan keterampilan. Karyawan didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai aspek operasional, termasuk layanan pelanggan, manajemen persediaan, dan teknik memasak khusus bakso Malang. Hal ini membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. 3. Kesejahteraan karyawan. Sebagai UMKM, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan memberikan kompensasi yaitu adil, jam kerja yang wajar, dan kesempatan untuk pengembangan karir meskipun dengan sumber daya yang terbatas. 4. Kepuasan pelanggan. Karyawan dilatih untuk memberikan layanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, yang merupakan faktor kunci dalam mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Kelima, adaptasi dan inovasi. SDM didorong untuk beradaptasi dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang berubah, termaksud penerapan teknologi dan dalam operasional dan inovasi menu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dengan fokus pada pengembangan dan kesejahteraan SDM, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon di Cikarang berupaya mempertahankan kualitas, layanan, dan produk yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan pertumbuhan bisnis UMKM di sektor kuliner. Berikut adalah penjelasan lebih rinci, yaitu seperti rekrutmen lokal. Strategi perekrutan fokus pada tenaga kerja lokal memungkinkan UMKM ini memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar. Karyawan lokal sering lebih memahami budaya dan preferensi pelanggan setempat. Proses perekrutan biasanya sederhana dan berbasis kepercayaan, seperti melalui rekomendasi atau jaringan lokal untuk menjaga kedekatan hubungan kerja. 2. Pelatihan dan pendidikan. Pelatihan operasional. Karyawan dilatih untuk mengenai proses persiapan makanan, seperti membuat bakso yang berkualitas, menyusun hidangan prasmanan, hingga menjaga kebersihan dapur. Terus layanan pelanggan. Mengingat interaksi langsung dengan pelanggan adalah inti dari bisnis ini, pelatihan layanan pelanggan menjadi prioritas. Penekanan pada keramahan, kecepatan melayani, dan responsif terhadap keluh pelanggan.
3. Manajemen dan pengawasan. Tim supervisor bisnis ini kemungkinan memiliki pengawasan atau pemilik yang memantau operasional harian. Peran mereka adalah memastikan efisiensi dan menjaga standar kualitas pengelolaan shift untuk memastikan operasional berjalan lancar. Karyawan biasanya bekerja dalam sistem shift terutama pada jam-jam sibuk seperti makan siang dan malam. Motivasi dan kesejahteraan. Seperti kompensasi, gaji karyawan seringkali disesuaikan dengan UMR lokal. Selain itu, ada kemungkinan karyawan mendapatkan tambahan seperti makanan gratis selama jam kerja. Insentif. Beberapa UMKM memberikan bonus berbasis performa, terutama jika target penjualan tercapai, untuk memotivasi karyawan. Terus ada lagi lingkungan kerja, di mana upaya menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan menjadi salah satu daya tarik untuk mempertahankan tenaga kerja. Terus ada lagi pengelolaan konflik internal seperti pembagian tugas atau interaksi antar karyawan dapat terjadi. Pemilik atau manajer biasanya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung dan informal. Terus ada lagi peningkatan kapasitas SDM. Seiring pertumbuhan bisnis, karyawan seringkali diberikan tanggung jawab tambahan, seperti membantu manajemen stok atau berkontribusi pada strategi pemasaran sederhana, misalnya melalui media sosial. Terus ada lagi adaptasi dengan permintaan pasar. Karyawan didorong untuk berinovasi sesuai masukan pelanggan. Contohnya, jika ada permintaan tambahan, topping atau varian, menu staf bisa menjadi bagian dari pengembangan ide baru. Dengan pendekatan berbasis komunitas, pelatihan berkelanjutan, dan fokus pada kesejahteraan karyawan, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon dapat terus berkembang sebagai UMKM yang berkompetitif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal di Cikarang. Berikutnya adalah penjelasan mengenai aspek produksi pada Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang. Seperti 1. Rantai pasokan dan pengadaan bahan baku. Penyediaan bahan baku berkualitas. Dalam bisnis bakso, kualitas bahan baku adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi cita, rasa, dan konsistensi produk. Prasmanan Bakso Malang ke Prabon terpercaya memilih bahan baku dari pemasok yang sudah terpercaya, terutama untuk bahan utama seperti daging sapi, tepung tapioka, dan rempah-rempah. Mereka kemungkinan memilih kontrak atau kesepakatan dengan supplier lokal yang dapat memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas. Bahan segar. Bahan seperti sayuran untuk pelengkap tahu dan mie juga diperoleh dari pasar lokal untuk memastikan kesegaran. Pengelolaan pasokan yang baik sangat penting untuk menghindari pemborosan dan memastikan operasional berjalan lancar. 2. Proses produksi bakso, seperti penggilingan dan pengelolaan daging. Daging sapi digiling dengan tingkat kelembutan tertentu untuk mendapatkan tekstur bakso yang kenyal dan empuk. Adonan bakso ini harus dicampur dengan proporsi yang tepat antara daging, tepung tapioka, dan bumbu dan air es untuk menciptakan tekstur yang sempurna. Teknik pengelolaan ini sangat krusial agar bakso yang dihasilkan tidak keras atau terlalu lembek. Terus ada lagi kehigienisan dalam proses produksi. Proses pembuatan bakso dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan yang ketat. Setiap tahap produksi dari penggilingan hingga mencetak bakso dilakukan dalam area yang terjaga kebersihannya.
untuk memastikan produk akhir aman dikonsumsi oleh pelanggan. Berikutnya ada lagi pemantauan kualitas. Selama produksi, kualitas bakso dipantau secara langsung oleh supervisor atau pengelolaan untuk memastikan setiap batch yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini mencangkup pemeriksaan bakso yang seragam, tekstur, dan rasa. 3. Penyajian dalam konsep prasmanan. Seperti konsep prasmanan, setelah bakso matang, mereka disajikan dalam konsep prasmanan yang memungkinkan pelanggan memilih sesuai keinginan mereka. Pelanggan bisa memilih dari berbagai jenis bakso, mie, tahu, somai, dan pelengkap lainnya, sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan. Terus ada lagi presentasi yang menarik. Penataan bahan makanan di meja prasmanan dilakukan dengan hati-hati untuk menarik perhatian pelanggan. Pengaturan yang baik akan meningkatkan pengalaman pelanggan, membantu mereka merasa lebih puas dan nyaman saat memilih menu. Berikutnya ada keempat, penyimpanan dan pengemasan. Penyimpanan seperti bahan baku seperti daging disimpan di tempat yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan mencegah kontaminasi. Setiap bahan yang sudah diproses juga harus disimpan dengan cara yang higienis dan aman. Seperti pengemasan untuk take away. Untuk pesan take away, bakso dan hidangan lain dikemas dengan hati-hati, menggunakan wadah yang aman dan ramah lingkungan. Packing yang baik memastikan kualitas produk tetap terjaga saat sampai di tangan pelanggan. 5. Penerapan teknologi dalam proses produksi, seperti penggunaan sistem kasir dan pemesanan. Prasmanan Bakso Malang ke Prabon kemungkinan sudah menggunakan sistem kasir digital untuk memudahkan transaksi dan mempercepat layanan. Teknologi juga mempermudah pemesanan bagi pelanggan melalui aplikasi pengiriman makanan seperti GoFood. Dan berikutnya manajemen stok. Teknologi juga digunakan untuk memantau stok bahan baku. Hal ini membantu dalam merencanakan pembelian bahan baku yang efisien, mencegah kekurangan atau pemborosan. Berikutnya, pengendalian mutu dan kebersihan. Prosedur standar operasional atau SOP. Bisnis ini memiliki prosedur standar untuk menjaga kebersihan dan mutu produk, mulai dari proses pembuatan hingga penyajian. Semua karyawan dilatih untuk mengikuti SOP ini agar kualitas produk tetap konsisten. Berikutnya, pengecekan kualitas berkala. Pada setiap batch produk, pengelolaan akan memeriksa kualitas bakso dan menu lainnya sebelum disajikan kepada pelanggan. Ini memastikan tidak ada produk yang kurang atau tidak layak dijual. Seperti kesehatan dan keamanan dalam produksi, protokol kesehatan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan, terutama pasca pandemi, bisnis ini mungkin mengikuti protokol kesehatan yang ketat di setiap tahap produksi dan pelayanan. Dan berikutnya pelatihan kebersihan. Karyawan yang terlibat dalam produksi dilatih untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja, serta untuk mengelola bahan baku dengan cara yang aman dan higienis. Berikutnya ada lagi pemeliharaan dan perawatan peralatan. Perawatan mesin dan alat dapur untuk memastikan produksi berjalan lancar tanpa hambatan. Prasmanan Bakso Malang ke Prabon tentunya menerapkan pemeliharaan dan perawatan berkala pada mesin dan peralatan dapur, seperti mesin penggiling daging, mesin pembuat bakso, serta peralatan memasak lainnya. Perawatan rutin ini juga mencegah kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi
dan meningkatkan biaya operasional. Dan ada lagi monitoring dan evaluasi proses produksi, seperti pemantauan kualitas secara berkala. Untuk menjaga kualitas produk tetap konsisten, mengelola bisnis ini kemungkinan melakukan pemantauan kualitas secara berkala. Berikutnya ada lagi penggunaan feedback pelanggan. Feedback atau umpan balik dari pelanggan juga merupakan bagian penting dalam evaluasi proses produksi. Prasmanan Bakso Malang ke Prabon dapat memanfaatkan saran dan kritik pelanggan untuk meningkatkan produk dan proses produksi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri sesuai dengan harapan pasar. Berikutnya memasuki aspek keuangan pada Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang. Dalam aspek keuangan merupakan bagian krusial dalam operasional bisnis UMKM, termasuk Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang. Keuangan yang terkelola dengan baik dapat menunjang pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, serta membantu pengambilan keputusan yang tepat. Seperti satu, pendapatan dan sumber masukan, yaitu pemasukan utama dari penjualan bakso. Pendapatan utama bagi Prasmanan Bakso Malang ke Prabon berasal dari penjualan menu prasmanan bakso yang disajikan kepada pelanggan. Penjualan dilakukan baik untuk konsumsi di tempat maupun takeaway atau delivery. Harga menu ditentukan berdasarkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan daya beli konsumen. Berikutnya pendapatan tambahan. Selain pendapatan dari bakso, bisnis ini juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan lauk pendamping atau somai, tahu, atau mie, minuman, dan berbagai tambahan menu lainnya. Beberapa restoran mungkin juga menawarkan paket-paket spesial maupun promosi yang dapat meningkatkan pendapatan. Berikutnya pendapatan melalui layanan delivery. Dengan adanya layanan delivery, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon juga dapat memperoleh pendapatan dari pelanggan yang memilih untuk memesan makanan secara online. Ini memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan. 2. Pengelolaan biaya produksi, seperti biaya bahan baku. Biaya terbesar dalam bisnis makanan biasanya berasal dari pelanggan bahan baku. Pengadaan bahan baku, bahan utama untuk Prasmanan Bakso Malang ke Prabon adalah daging sapi, tepung kanji, bumbu sayuran, dan bahan pelengkap lainnya. Harga bahan baku ini dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan pemasokan. Berikutnya, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga merupakan komponen penting dalam biaya operasional. Prasmanan Bakso Malang ke Prabon membutuhkan karyawan untuk berbagi posisi melalui dari kopi, pelayan, hingga tenaga kebersihan. Pengelolaan gaji dan tunjangan karyawan harus disesuaikan dengan standar industri dan kemampuan finansial bisnis. Berikutnya, biaya overhead. Selain biaya bahan baku dan tenaga kerja, bisnis ini juga memiliki biaya overhead seperti biaya listrik, air, bahan pembersih, sewa tempat, serta biaya perawatan alat dan mesin produksi. 3. Pencatatan dan laporan keuangan. Pencatatan transaksi harian sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat. Penting bagi Prasmanan Bakso Malang ke Prabon untuk memilih sistem pencatatan transaksi yang baik. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan rinci, baik untuk transaksi tunai maupun pembayaran non-tunai. Pencatatan yang baik akan mempermudah proses pengelolaan keuangan dan membantu pemilik untuk memahami kondisi keuangan bisnis secara akurat.
Berikutnya, laporan keuangan berkala. Untuk memantau kemampuan keuangan, laporan keuangan yang baik dan teratur perlu dibuat, seperti laporan laba rugi dan neraca. Laporan ini akan memberikan gambaran mengenai seberapa efisien berbisnis ini dalam mengelola pendapatan dan biaya, serta beberapa banyak keuntungan yang diperoleh dalam periode tertentu. Berikutnya, arus kas yang sehat. Arus kas merupakan salah satu aspek terpenting dalam bisnis UMKM. Memiliki arus kas yang sehat sangat penting untuk memastikan operasional berjalan lancar, membayar biaya operasional, dan menghindari masalah ekualitas. Manajemen kas efektif akan memastikan bahwa dana tersedia untuk pengeluaran sehari-hari dan keperluan bisnis lainnya. 4. Perencanaan keuangan dan anggaran. Anggaran operasional Prasmanan Bakso Malang ke Prabon kemungkinan menyusun anggaran operasional yang mencakup perkiraan biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya sewa tempat, dan biaya lainnya. Anggaran ini membantu bisnis untuk tetap berada dalam batas pengeluaran yang wajar dan menghindari pemborosan. Berikutnya, memasuki aspek teknologi pada prasmanan bakso. Seiring dengan berkembangnya di era digital dan inovasi teknologi, banyak UMKM termasuk Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang yang memulai mengadopsi berbagai solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan daya saing di pasar. Penggunaan teknologi yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif, memperbaiki pelanggan, serta mempermudah pengelolaan bisnis. Seperti 1. Sistem pembayaran digital dan non-tunai. Seperti penerimaan pembayaran digital. Untuk mempermudah transaksi, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon digunakan sistem pembayaran non-tunai seperti QR Code, GoPay, OVO, Dana, dan kartu kredit ataupun debit. Dengan menggunakan teknologi pembayaran digital, bisnis ini dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan mempercepat proses pembayaran. Kemudahan untuk pelanggan. Pelanggan yang datang ke Prasmanan Bakso Malang ke Prabon dapat melakukan pembayaran lebih cepat, baik melalui aplikasi dompet digital atau dengan menggunakan kartu kredit atau debit. Hal ini juga membantu pelanggan untuk mengelola pengeluaran mereka dengan lebih mudah, terutama dalam situasi yang mengharuskan pembatasan kontak fisik. 2. Seperti sistem pencatatan dan pembukuan keuangan otomatis, yaitu penggunaan software akuntansi. Teknologi akuntansi yang berbasis software seperti Jurnal ID dari dapat digunakan untuk mengelola pembukaan secara otomatis. Ini sangat membantu dalam mencatat semua transaksi keuangan dengan akurat, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran, serta laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara langsung. Pencatatan real-time. Sistem ini memungkinkan Prasmanan Bakso Malang ke Prabon untuk memantau arus kas dan pengelolaan biaya secara real-time, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Berikutnya, sistem manajemen inventaris dan persediaan, yaitu pemantauan bahan baku dengan teknologi. Dalam bisnis makanan seperti Prasmanan Bakso Malang ke Prabon, pengelolaan bahan baku sangat penting. Dengan menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis software, pengelolaan bisa memantau jumlah bahan baku secara otomatis, mengatur pembelian bahan baku, serta mencegah pemborosan atau kekurangan persediaan. Software seperti Stocky, Gradeko, atau Tero
Untuk manajemen sederhana dapat membantu mengelola stok bahan baku secara efisien. Berikutnya ada aspek risiko pada Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang. Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam operasional bisnis, terutama untuk UMKM seperti Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang. Mengingat dinamika dalam dapat terjadi dalam dunia usaha, baik itu dari segi pasar, operasional, keuangan, hingga faktor eksternal lainnya, pengelolaan risiko yang baik akan membantu bisnis ini untuk bertahan dan berkembang dengan lebih stabil. Berikut adalah beberapa aspek manajemen risiko yang relevan. 1. Risiko operasional seperti gangguan dalam proses produksi. Salah satu risiko operasional utama adalah gangguan dalam proses produksi makanan, seperti kegagalan peralatan dapur atau masalah dengan pasokan bahan baku. Untuk mengatasi hal ini, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon dapat melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dapur, serta memiliki sistem cadangan untuk peralatan utama. Selain itu, mereka juga perlu menjaga hubungan dengan baik dengan beberapa pemasok bahan baku agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Berikutnya, ketergantungan pada karyawan kunci. Jika bisnis sangat bergantung pada karyawan kunci atau misalnya juru masak utama, absennya karyawan tersebut dapat berdampak pada kecelakaan operasional. Untuk mengurangi risiko ini, pelatihan karyawan secara berkelanjutan, penyusunan jadwal yang fleksibel sangat penting agar pekerjaan dapat dibagi dan dilakukan oleh dari satu orang. Berikutnya, kualitas dan keamanan makanan. Salah satu risiko yang sangat berpengaruh pada reputasi bisnis makanan adalah masalah kualitas dan keamanan produk. Untuk itu, penting bagi Prasmanan Bakso Malang ke Prabon untuk menjaga standar kebersihan yang ketat di dapur dan memastikan bahan baku yang digunakan selalu segar dan aman untuk konsumsi. Audit internal atau memeriksa rutin kualitas bahan baku untuk membantu mencegah masalah kualitas. Berikutnya, risiko pasar dan persaingan. Perubahan selera konsumen. Tren makanan seringkali berubah dan selera konsumen dapat beralih dengan cepat. Misalnya, perubahan dalam pola makan yang lebih cenderung ke makanan sehat atau vegetarian bisa mempengaruhi penjualan bakso yang berbasis daging. Untuk mengelola risiko ini, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon perlu melakukan riset pasar secara teratur untuk mengikuti perkembangan selera konsumen dan mungkin mengadaptasi menu mereka dengan menambahkan varian yang lebih sehat atau mengikuti tren lainnya. Berikutnya, persaingan yang meningkat. Dengan banyaknya persaingan di pasar makanan, terutama di daerah Cikarang yang berkembang pesat, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon menghadapi risiko persaingan yang semakin ketat. Untuk mengurangi risiko ini, bisnis harus berfokus pada diferensi produk, misalnya rasa bakso yang khas atau layanan prasmanan yang unik, kualitas pelayanan, serta pemanfaatan media sosial prasmanan digital untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Dan dapat disimpulkan, manajemen risiko yang baik sangat penting bagi Prasmanan Bakso Malang ke Prabon yang berlokasi di Cikarang untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Dengan mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko secara proaktif, bisnis ini dapat mengurangi dampak negatif yang dapat menghambat operasional, meningkatkan stabilitas keuangan, dan menjaga hubungan dengan baik dengan pelanggan dan pemasok. Berikut komentar dari saya dan pendapat saya dengan
UMKM Malang, Prasmanan Bakso Malang ke Prabon. Jika ada salah kata dari saya atau tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.